Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa' bima 'allamtana wa zidna ilman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin hafizakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan pagi ini kita bisa berkumpul kembali untuk melanjutkan pembacaan kita di surah Al-Insyiqaq. Kita sudah sampai yang sebelumnya kita sudah membahas tentang awal dari surah Al-Insyiqaq, di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari kiamat, dimulai dari idza sama'u syaqqat, bumi terbelah, kemudian langit terbelah, kemudian bumi akan dihamparkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan begitu manusia nanti sudah dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian level berikutnya atau tahapan berikutnya manusia akan menerima catatan amalnya. Dan di surah Al-Insyiqaq ini dijelaskan dua kelompok. Yang pertama, mereka yang akan menerima catatan amalnya dengan tangan kanan dari arah kanan, dan mereka adalah orang-orang beriman. Semoga kita termasuk di dalam golongan yang pertama ini. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang menerima catatan amalnya dari arah belakang atau dari arah kiri. Hal ini dikarenakan mereka dulu memperlakukan kitabullah, memperlakukan ayat-ayat Allah tidak diletakkan di depannya sebagai petunjuk, tidak diletakkan di depannya sebagai penentu arah, tetapi mereka meletakkan kitabullah, ayat-ayat Allah, mereka letakkan di belakang mereka. Mereka membelakanginya dan mengabaikan kitabullah ini, maka balasan itu sesuai dengan amalnya. Sebagaimana mereka dulu di dunia mengabaikan kitabullah, tidak menjadikannya sebagai imam, sebagai petunjuk, bahkan meletakkannya di belakang mereka, maka Allah balas dengan balasan yang serupa dengan amal mereka, perbuatan mereka. Allah akan berikan buku catatan amal mereka, orang-orang kafir ini, dari arah belakang untuk menghinakan mereka, orang-orang kafir ini. Maka pembahasan yang berikutnya Allah bersumpah kembali di dalam surah Al-Insyiqaq ini, bersumpah dalam firman-Nya, fala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasaq wal qamari idza tasaq fala uqsimu bisyafaq. Maka aku bersumpah. Huruf lam di sini bukan kata bukan huruf nafi, tetapi dia justru memperingatkan, huruf tanbih. Di fala bukan artinya maka tidak bersumpah, bukan. Fala uqsimu, maka aku bersumpah, maka ingatlah aku bersumpah bisyafaqi, demi syafaq. Apa itu syafaq? Syafaq adalah awan merah yang muncul terbit setelah matahari terbenam. Dia menjadi tanda masuknya waktu maghrib. Begitu awan merah ini kita lihat di langit, maka itu menjadi pertanda masuk waktu maghrib. Walaupun katakanlah alarm jam di masjid tidak bunyi, tapi begitu kita sudah melihat awan merah terbit,
awan merah muncul di arah barat, maka itu sudah pertanda waktu maghrib sudah masuk, sudah tiba. Maka kalau seandainya kita perjalanan kemudian tidak membawa jam misalkan, kemudian kita ingin tahu kapan waktu maghrib itu masuk, maka tinggal kita melihat ke arah barat. Begitu kita melihat awan itu sudah mulai berwarna merah, maka itu tandanya waktu maghrib sudah masuk. Dan begitu awan merah ini nanti tenggelam, hilang, maka dia menjadi pertanda waktu maghrib sudah selesai dan waktu isya sudah tiba. Ini syafaq. Kemudian sumpah yang berikutnya, wal-laili wa ma wasaq, dan aku bersumpah kata Allah demi malam dan apa-apa yang dikumpulkannya, apa-apa yang dihimpunnya. Maksudnya apa-apa yang dihimpun ini, begitu malam tiba, maka seolah-olah malam ini akan menggiring manusia, menggiring binatang, menggiring apapun untuk masuk ke rumahnya masing-masing, untuk masuk ke tempatnya masing-masing, mengumpulkan mereka ke tempatnya masing-masing. Ini yang kurang lebih yang dimaksud dengan wama wasaq, dan apapun yang dikumpulkan oleh malam itu. Jadi begitu malam, maka kita lihat kan, hewan-hewan mereka pulang ke kandangnya, menuju ke kandangnya, termasuk serangga-serangga, mereka juga masuk ke dalam rumahnya masing-masing, lubangnya masing-masing. Begitu juga seharusnya manusia, begitu masuk waktu malam, maka seharusnya mereka pulang. Lebih-lebih di awal malam, yaitu waktu maghrib. Maka di antara kesunahan begitu masuk waktu maghrib adalah kita masuk ke dalam rumah, kita bawa masuk anak-anak kecil kita, karena ini bagian dari sunnah dan disebutkan waktu maghrib adalah waktu berkeliarannya setan. Maka jangan sampai nanti salah, begitu ada orang waktu maghrib masih berkeliaran di luar. Beda kalau berkeliarannya ini masuk ke masjid atau pergi ke masjid, maka beda. Maka di malam awal ini atau awal malam ini, kesunahannya adalah kita masuk ke rumah, bawa anak-anak kita masuk ke dalam rumah. Baru kalau sudah awal malam ini sudah lewat, maka kalau ada keperluan keluar maka dipersilahkan. Wal qamari idza tasaq, dan demi bulan apabila telah menjadi sempurna, telah menjadi purnama, telah menjadi utuh cahayanya. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan tiga hal ini, dengan syafaq, dengan malam, dengan qamar, bulan, karena Allah ingin mengatakan jawaban dari sumpahnya adalah la tarkabunna tabaqan an tabaq. Sungguh kalian benar-benar akan mengalami. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan dua kata penguat, dua kata penegas, lam dan nun yang bertasydid. Sungguh benar-benar, artinya tidak ada keraguan lagi. Kemudian Allah mengatakan latarkabunna, dari kata raqiba yarkabu, artinya kalian akan menaiki, benar-benar sungguh kalian akan menaiki, mengendarai, tabaqan an tabaq, tahapan demi tahapan, proses demi proses, perubahan demi perubahan. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menyampaikan kepada kita, selama kalian hidup di dunia, pasti kalian akan mengalami tabaqan an tabaq ini, pergantian, perubahan dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Tidak akan pernah tetap, tidak akan pernah sama. Semua akan berubah, semua akan berbeda. Boleh jadi harinya sama, misalkan ini hari Kamis, kemarin kemarin hari Kamis pekan lalu, pekan depan ketemu Kamis lagi, tapi pasti ada yang beda, pasti berbeda. Karena Allah menyebutkannya latarkabunna tabaqan an tabaq,
sungguh benar-benar kalian akan menaiki, kalian akan mengendarai, kalian akan mengalami tingkatan demi tingkatan, proses demi proses, perubahan demi perubahan. Sebagaimana di dalam sumpah, kata syafaq yang tadi disebutkan, dia tidak tetap. Walaupun syafaq itu adalah awan merah, tetapi dia berubah. Awal munculnya dia berwarna merah, kemudian nanti warnanya berubah agak kekuningan, kemudian berubah agak warna suram, hitam tapi hitamnya suram, merah-merahnya suram, kemudian berubah menjadi warna putih, baru setelah itu tenggelam. Begitu juga dengan malam. Malam juga tidak sama. Awal malam mulai beranjak lebih gelap lagi sampai puncaknya gelap, kemudian berangsur hilang kegelapannya, berkurang gelapnya sampai terbit fajar. Bahkan kalau kita lihat di dalam bahasa Arab, setiap jam di dalam 24 jam setiap hari, sehari semalam yang kita miliki ini, setiap jamnya di dalam bahasa Arab ada namanya. Jadi setiap jam di dalam bahasa Arab itu ada namanya. Jadi kalau waktu itu 24 jam, maka setiap jamnya itu ada namanya. Misalkan kita waktu pagi itu dimulai dari terbitnya matahari atau yang dikenal dengan syuruk. Katakan syuruk itu jam 6, maka nanti jam 7-nya disebut dengan bukur, jam 8-nya disebut dengan ghadwah, jam 9-nya dinamakan dengan duha, nanti berikutnya dinamakan dengan hajirah, baru nanti berikutnya dhahirah, setelah itu ar-rawah, kemudian al-asr, al-qasr, al-asil, al-ashi, al-ghurub. Jadi 12 jam itu setiap jamnya ada namanya. Dari mulai matahari terbit tadi disebut syuruk, sampai matahari tenggelam disebut dengan ghurub. Begitu juga dengan malam. Malam katakan dimulai dari jam 6 malam, maka atau terbitnya awan merah tadi, maka disebut dengan syafaq. Kemudian setelah syafaq, ghasaq, min syarri ghasiqin, itu ghasaq. Kemudian al-atamah, as-sudfah, al-fahmah, az-zullah, az-zulfah, al-buhrah, as-sahar, al-fajr, as-subh, as-sobah. Jadi lihat betapa detailnya bahasa Arab itu. Jadi kalau orang mengatakan pembagian waktu 24 jam itu dari orang selain Islam, itu salah, keliru. Karena pembagian 24 jam itu orang Muslim, orang Islam sudah memilikinya. Bahkan setiap detail per jamnya itu ada namanya. Di kita tidak ada, di bahasa Indonesia katakan tidak ada itu setiap namanya. Paling namanya nanti jam 6, jam 7, jam 8, bukan pakai istilah sendiri. Nah itu jadi waktu malam dia juga mengalami perubahan. Dari mulai awal malam sampai nanti malam menjadi gelap pekat, kemudian gelapnya berangsur-angsur hilang sampai terbit fajar. Maka dia juga mengalami perubahan. Begitu juga dengan bulan. Kita tahu bulan di awal tanggalan, maka dia bulannya kecil cahayanya, seperti sabit yang dikenal dengan hilal, yaitu bulan yang pertama kali terbit di tanggal pertama setiap bulannya disebut dengan hilal. Maka cahayanya kecil atau bahkan belum kelihatan. Maka tanggalnya bertambah, cahayanya juga bertambah. Sampai nanti puncaknya tanggal 15, maka dia cahayanya sempurna, utuh. Kemudian mulai tanggal 16, 17 dan seterusnya cahayanya mulai berkurang sampai nanti hilang. Jadi ada perubahan-perubahan. Makanya dengan 3 sumpah ini, syafaq, malam, bulan, yang masing-masing mengalami perubahan-perubahan, Allah ingin menyebutkan, sungguh kalian wahai manusia pasti akan mengalami perubahan-perubahan. Selama kita hidup di dunia,
tidak mungkin hidup kita kok sama terus, tidak mungkin. Karena tadi Allah sudah menyebutkannya, la tarkabunna tabaqan an tabaq, pasti kalian akan mengalami tahapan demi tahapan, proses demi proses. Apa yang sudah terlewat tidak mungkin kembali, apa yang sudah kita lalui tidak mungkin balik lagi. Nah, dan ini watak aslinya dunia, dia selalu berubah-ubah, tidak mungkin tetap. Perubahan ini meliputi apa saja? Perubahan secara waktu pasti berubah, secara tempat juga berubah, secara fisik kita juga berubah, bahkan hati kita juga mengalami perubahan. Jadi perubahan yang dimaksud di sini adalah 4 poin ini. Perubahan waktu misalkan, perubahan waktu ini atau kondisi waktu ini, orang satu waktu dia berada dalam kondisi senang, maka pasti di waktu yang lain dia akan mengalami susah. Orang dalam satu kondisi, satu waktu dia mengalami masa sulit, maka pasti di waktu yang lain dia akan mengalami masa mudah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, dan hari-hari itu akan kami pergilirkan. Hari ini orang ada di puncak pimpinan, suatu saat dia akan menjadi bawahan. Hari ini orang menjadi bawahan, maka berangsur-angsur dia akan menjadi pemimpin. Walaupun tidak pemimpin tertinggi, tapi dia suatu saat akan memimpin. Hari ini orang hidupnya kekurangan, maka di waktu yang lain pasti dia akan kecukupan, dan seterusnya, dan seterusnya. Sekali lagi, Allah ingin menegaskan kepada kita, yakinlah bahwa hidup di dunia ini pasti akan berubah, pasti. Kemudian perubahan dari sisi tempat juga sama. Hari ini kita duduk di sini, jam sekarang kita duduk di sini. Nanti 1 jam kemudian kita sudah di rumah kita masing-masing. Bisa jadi 2 jam kemudian kita sudah berpindah tempat lagi. Itu berpindah tempat secara fisik seperti itu. Bahkan yang lebih jauh lagi, hari ini kita ada di dunia, bisa beramal, bisa menambah bekal, tapi tidak lama lagi kita akan pindah ke alam kubur. Dari alam kubur, alam barzakh, kita akan dipindah lagi ke mahsyar bisa jadi. Kemudian dari mahsyar kita akan dipindah lagi nanti ke mizan, sirat, dan seterusnya, sampai tempat terakhir yang akan kita tuju, yang akan menjadi tempat pemberhentian terakhir, apakah surga atau neraka. Jadi itu selama kita masih di dunia pasti kita akan pindah. Tidak mungkin kita betah 24 jam duduk di satu posisi, satu tempat, tidak mungkin. Makanya latar kabulna tabaqan an tabaq. Begitu juga dengan fisik badan kita, fisik kita juga mengalami perubahan-perubahan. Dimulai dari kita dilahirkan dalam keadaan kecil bayi, kemudian tumbuh menjadi anak-anak, tumbuh lagi menjadi dewasa, menjadi remaja, kemudian dewasa, kemudian tua, nanti akan kemudian meninggal, dan seterusnya. Perubahan itu adalah sebuah keniscayaan, perubahan itu adalah sesuatu yang pasti. Begitu juga keadaan kita, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wallahu khalaqakum min dha'fin. Allah jadikan kalian, ciptakan kalian dalam keadaan lemah, kemudian setelah keadaan lemah, kondisi lemah itu Allah jadikan kalian kuat. Setelah keadaan kalian kuat, Allah jadikan kalian lemah dan berubah. Itu juga perubahan. Allah lahirkan kita dalam keadaan kita bayi, kita anak-anak, kita lemah, tidak bisa melindungi diri sendiri, tidak bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk diri sendiri. Kemudian lambat laun kita menjadi besar, menjadi dewasa, dan seterusnya, kita menjadi kuat. Tapi setelah kuat, Allah kembalikan lagi kita menjadi lemah dan juga beruban. Maka semua ini adalah perubahan-perubahan yang pasti akan terjadi. Termasuk perubahan hati juga sama. Dan ini yang paling penting, ini yang paling perlu kita perhatikan, bahwa hati ini pasti akan berubah-ubah. Termasuk apa yang dirasakan oleh hati, susah, senang, ridho, benci, sabar, dan sebagainya. Itu pekerjaan-pekerjaan hati, dia juga akan mengalami naik turun. Dan ini nanti akan paling dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan perubahan hati ini yang akan menentukan kondisi fisik kita. Fisik boleh lemah, fisik boleh beruban,
tapi hati jangan sampai ikut lemah. Karena kalau hati sudah lemah bahaya. Walaupun fisiknya kuat, kekar, tapi kalau hatinya lemah, maka hati yang lemah ini akan mempengaruhi fisiknya. Dan Rasulullah sudah menyebutkan hati kita ini berada di antara jemari-jemari Allah, dan Allah yang akan membolak-balikannya. Maka di antara doa yang harus kita langgengkan, doa yang harus kita dawamkan adalah ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balik hati, sabbit qalbi ala dinik, ya Allah tetapkan hatiku ini berada di atas ketaatan kepadamu. Atau di riwayat yang lain, ya musarrifal qulub, wahai zat yang mengatur hati, sarrif qalbi ala ta'atik, arahkan hatiku kepada ketaatan kepadamu ya Allah. Kita perlu banyak berdoa ya, karena tidak ada yang bisa menjamin hari ini kita dimudahkan untuk melakukan ketaatan. Hari ini kita dimudahkan untuk bersyukur atas semua anugerah yang Allah berikan. Hari ini kita dimudahkan oleh Allah untuk menikmati semua kenikmatan-kenikmatan ini, tapi waktu berikutnya kita tidak ada yang tahu. Hari ini kita ridho, bisa jadi di waktu yang lain tidak. Maka perlunya kita minta kepada Allah agar Allah menjaga hati kita, agar Allah membolak-balikan hati kita di atas ketaatan tadi. Maka doa ini perlu dibaca terus. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku, kokohkanlah hatiku di atas agamamu ya Allah. Dan semoga kita berharap Allah matikan kita, Allah wafatkan kita di atas hati kita ridho, di atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi perubahan ini pasti akan terjadi ya. Karena perubahan ini terjadi tanpa kita kehendaki, maka ini menjadi bukti bahwa ada yang mengaturnya. Kan kita tidak bisa itu berubah. Hari ini saya pengen muda, besok pengen muda lagi, tidak bisa. Perubahan-perubahan itu terjadi bukan atas kehendak kita, bukan atas keinginan kita. Hari ini saya pengen senang, besok saya pengen senang lagi, besok saya pengen senang terus. Tidak mungkin. Karena yang ngatur bukan kita. Siapa yang ngatur? Perubahan-perubahan ini menunjukkan ada yang membuatnya, ada yang mengubahnya, dan yang mengubahnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika ulama ditanya, apa buktinya kalau Allah itu ada? Buktinya kalau Allah ada, salah satunya adalah lihatlah perubahan-perubahan yang ada dalam dirimu. Perubahan itu terjadi bukan semaumu sendiri. Kamu ingin berubah begini, ingin berubah begitu, tidak. Tapi Allah yang merubahnya. Maka kita tuliskan di sini, ketika perubahan itu terjadi pada diri kita, bukan atas keinginan kita, bukan atas kehendak kita, maka yakinlah ada zat yang mengaturnya, dan yang mengaturnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan setelah latarkabunna tabaqan an tabaq fama lahum la yu'minun, maka Allah menanyakan, yang pertanyaan ini bukan pertanyaan yang butuh jawaban. Allah sedang ingin menegur orang-orang kafir. Setelah kalian melihat semua tanda-tanda kebesaran Allah, setelah kalian melihat bahwa Allah itu ada, buktinya adalah kalian bisa berubah-ubah, kalian bisa berpindah-pindah tanpa kehendak kalian, tapi ada yang mengaturnya, maka fama lahum la yu'minun. Apa yang menghalangi kalian untuk beriman? Apa yang kalian tunggu? Kenapa kalian tidak kunjung beriman juga? Jadi Allah seolah-olah ingin menohong orang-orang kafir. Kalian kan sudah tahu bahwa Allah itu ada. Kalian kan sudah tahu kalau Allah yang mengatur hidup kalian di dunia ini. Maka fama lahum la yu'minun. Mengapa kalian tidak kunjung beriman juga? Bahkan bukan hanya itu, Allah juga menyebutkan keadaan orang kafir ini, wa idza quri'a 'alaihimul Qur'an la yasjudun. Ketika mereka dibacakan Al-Qur'an, maka mereka tidak sujud. Sujud di sini adalah tidak tunduk hatinya, tidak patuh hatinya kepada firman-firman Allah di dalam ayat-ayat yang dibaca. Maka ini juga menjadi pelajaran penting. Ini beberapa poin yang kita tuliskan dari ayat yang kita baca ini. Fama lahum la yu'minun. Mengapa mereka tidak kunjung beriman setelah semua tanda-tanda kebesaran mereka lihat,
setelah semua keagungan Allah mereka saksikan, setelah semua yang terjadi di dunia ini, dan pasti ada yang mengaturnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi semua yang mereka lihat ini kenapa tidak membuat mereka beriman? Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'an la yasjudun. Mengapa mereka tidak kunjung menundukkan hati, mengkhusyukkan hati, tunduk kepada Allah ketika membaca ayat-ayat Allah? Maka dari ayat ini kita akan ambil pelajaran agar kita beda dengan orang-orang kafir, agar kita tidak sama seperti orang-orang kafir yang dicela oleh Allah dengan dua ayat ini. Maka kita lakukan hal yang tidak sama dengan mereka, yaitu kalau mereka orang-orang kafir itu ketika dibacakan ayat Al-Quran mereka tidak mau sujud, tidak mau menghadirkan hati, tidak mau menundukkan hati untuk mendengarkan apa yang Allah perintahkan di dalam ayat-ayat yang kita baca, maka kita orang beriman harus melakukan sebaliknya. Begitu kita membaca Al-Quran maka kita harus menundukkan hati. Begitu kita membaca Al-Quran, kita libatkan hati kita. Walaupun kita tidak paham seutuhnya, kita baca terjemahannya, kita fahami terjemahannya. Maka itu pentingnya. Pentingnya kita belajar tafsir seperti ini, pentingnya kita mengetahui tadabbur seperti ini. Dan ini ayat-ayat yang sering kita baca dari mulai An-Nas sampai ayat Al-Insyiqaq ini. Maka setidaknya apa yang kita baca itu sudah mulai kita ketahui. Oh ini artinya seperti ini. Oh ini Allah sedang menegur kita. Oh ini Allah sedang mengarahkan kita. Oh ini Allah sedang marah kepada orang-orang kafir dan seterusnya. Maka kalau kita mengetahui seperti itu, pasti kita akan melibatkan hati kita ketika membaca Al-Quran. Minimal yang harus kita lakukan yang berbeda dengan orang-orang kafir adalah begitu kita membaca Al-Quran melewati ada ayat sajadah, maka kita disunnahkan untuk sujud tilawah, yaitu sujud yang kita lakukan selesai kita mendengar ayat sajadah dibacakan, baik kita membacanya sendiri atau kita mendengar orang lain yang membacanya. Lebih-lebih kalau di dalam sholat, ketika imam membaca ayat sajadah kemudian imam melakukan sujud tilawah, maka kita sebagai makmum hukumnya wajib mengikuti apa yang dilakukan oleh imam. Adapun di luar sholat, maka hukumnya memang sunnah, Pak. Tetapi setidaknya tadi, dengan kita sujud ketika membaca ayat sajadah, itu bukti bahwa hati kita sedang hadir, hati kita sedang tunduk ketika kita membaca Al-Quran, agar kita berbeda dengan orang kafir, itu maksudnya. Jadi sujud tilawah itu memang hukumnya sunnah, tetapi ketika seseorang melakukannya, itu menjadi bukti bahwa dia menundukkan hatinya ketika membaca Al-Quran. Dan yang lebih istimewa lagi, ketika kita melakukan sujud tilawah saat membaca ayat sajadah, maka disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, sujud yang kita lakukan akan menyiksa syaitan. Kok bisa? Ya, disebutkan di dalam hadis Sahih Muslim, idza qara'a ibnu Adam as-sajdah, ketika ada manusia seseorang membaca ayat sajadah, fasajada, kemudian dia mau sujud tilawah, maka syaitan akan meninggalkan dalam keadaan dia sambil menangis. Jadi kalau kita melakukan sujud tilawah, maka syaitan akan mundur, akan pergi sambil menangis. Dan dia menangisnya, dia mengatakan, ya wailah, celaka aku ini. Anak Adam, manusia diperintahkan oleh Allah untuk sujud, dia mau sujud dan dia mendapatkan surga, kata syaitan. Sedangkan aku diperintahkan untuk sujud, tetapi aku membangkang dan aku mendapatkan neraka. Jadi kalau kita sujud, kita sedang mengingatkan luka lamanya syaitan. Kita sedang mengingatkan atau membuat syaitan itu menyesal. Jadi setiap kita sujud, nanti syaitan akan mundur dan menangis, karena diingatkan dengan kesalahannya dulu yang membuat dia tersiksa, yang membuat dia dilaknat oleh Allah, yaitu perkara sujud. Maka perbanyak kita melakukan sujud tilawah walaupun hukumnya sunnah. Tapi kan tadi itu bagian dari bukti kita ketundukan kita kepada Allah,
dan sekaligus membuat setan ini tersiksa. Bagaimana caranya sujud tilawah? Kalau di dalam sholat ikuti saja imamnya. Atau kalau kita sedang sholat sendiri, berarti setelah kita membaca surat kemudian melewati ayat sajadah, kita sujud dengan takbir dulu. Kemudian selesai takbir untuk sujud, maka selesai sujud maka kita berdiri. Sujudnya sekali saja, kemudian kita langsung berdiri takbir lagi. Adapun di luar sholat, maka sama. Kita disunahkan sebelum sujud tilawah kita takbir dulu, Allahu Akbar, kemudian sujud. Kemudian sujud sekali, kemudian kita bangkit, dan ada yang mengatakan kita perlu salam, ada yang mengatakan tidak perlu salam. Tapi diawali dengan takbir, itu yang penting. Diawali dengan takbir, karena sujud tilawah ini dia seperti sholat sunnah. Dia harus dalam keadaan suci, dia harus menghadap kiblat, dia harus tadi dimulai dengan takbir dan seterusnya. Maka kalau kita sedang membaca Al-Quran dalam keadaan tidak suci, misalkan murojaah, membaca ayat sajadah, ya tidak perlu sujud, karena syaratnya melakukan sujud tilawah adalah dalam keadaan suci, sebagaimana kita melaksanakan sholat sunnah. Nah itu fama lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul Qur'an la yasjudun. Kenapa mereka tidak mau sujud? Faktornya cuma satu. Balil ladzina kafaru yukadzibun. Mereka tidak mau sujud itu karena mereka yukadzibun, mereka mendustakan. Maka jangan sampai ini ada di kita. Allah sudah menyebutkan orang kafir tidak mau sujud, sebabnya mereka tidak sujud karena mereka mendustakan. Maka kita orang beriman harus melakukan yang sebaliknya. Kalau mereka tidak mau sujud, maka kita yang sujud. Kalau mereka mendustakan, maka kita membenarkan ayat-ayat Allah. Wallahu a'lamu bima yu'un. Dan Allah Maha mengetahui apa-apa yang disembunyikan oleh orang-orang kafir. Ilmu Allah Maha luas, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, yang tampak maupun yang tersembunyi, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita tuliskan, kalau ada perintah dari Allah yang tidak dilakukan, atau ada larangan dari Allah yang dikerjakan, maka itu tanda seseorang sedang bermasalah keimanannya. Sebagaimana hadis Nabi kan, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Rasulullah Muhammad SAW mengatakan dari hadis pertama, la yasriku sariku hina yasrik wa huwa mu'min. Tidaklah seorang mencuri ketika dia sedang mencuri dia dalam keadaan beriman. Nah ini kaidah buat kita. Kalau kita sedang melakukan kesalahan maksiat, maka saat itu Nabi menyebutnya iman kita sedang bermasalah. La yasriku sariku hina yasrik wa huwa mu'min. Tidaklah ada orang yang dia beriman tapi kok dia mencuri, maka dia di saat dia mencuri maka dia sedang tidak beriman, atau imannya sedang lemah. Kenapa bisa? Dia bagaimana bisa dia mencuri? Kalau dia betul-betul sedang beriman, dia tahu bahwa Allah melihatnya, pasti dia tidak akan melanjutkan niatnya mencuri. Tapi begitu dia mencuri, berarti dia sedang tidak ingat Allah. Begitu dia mencuri, berarti dia sedang tidak ingat kalau diawasi oleh Allah. Tanda dia sedang tidak ingat Allah ini disebut sedang bermasalah imannya. Atau lanjutan hadis berikutnya, wala yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Dan tidaklah orang yang mengaku beriman kemudian dia melakukan satu perbuatan zina, maka di saat dia sedang berzina berarti dia sedang tidak beriman. Maka naudzubillah min dzalik, jangan sampai di saat kita sedang lemah iman itu Allah cabut nyawa kita. Naudzubillah, jangan sampai. Maka kita memohon terus kepada Allah semoga Allah menjaga kita. Jadi ini kaidah. Jadi kalau ada perintah yang tidak dikerjakan, kalau ada perintah Allah yang ditinggalkan, atau kalau ada larangan Allah yang justru malah dilakukan, maka itu tandanya seseorang sedang lemah iman. Kemudian ayat berikutnya, fabashshirhum bi'adzabin alim, berikan kabar gembira kepada orang kafir. Kabar gembira berupa apa? Bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang pedih.
Masya Allah kan, lihat ayat. Dan ini bukan satu-satunya ayat. Ada beberapa ayat di Al-Quran yang Allah akan mengatakan, berikan kabar gembira kepada orang kafir. Kalau biasanya kabar gembira menyenangkan atau tidak? Kan menyenangkan. Tapi lihat, cara Allah ingin menghinakan orang kafir itu, cara Allah ingin membuat orang kafir ini betul-betul ibarat dikaploki itu beberapa kali ya, bertubi-tubi. Allah katakan, berikan kabar gembira kepadanya, selamat. Tapi selamatnya apa? Selamat Anda mendapatkan siksa yang pedih. Selamat Anda mendapatkan murka Allah. Selamat Anda mendapatkan siksaan Allah. Kan ini menyakitkan. Ini menyakitkan. Kalimatnya selamat, kalimatnya kabar gembira, tapi ternyata isinya adalah azab Allah yang pedih. Ini disampaikan oleh Allah untuk menghinakan orang-orang kafir. Jadi kalau kita ambil ayat ini, menyampaikan sesuatu yang menakutkan kepada orang kafir, menyampaikan sesuatu yang menyedihkan, membuat dia takut dan berhenti dari kekafirannya, itu adalah perintah. Jadi kalimat ini perlu disampaikan. Kan fabashir ini kan kata kerja, fi'il amr, kata perintah. Maka kita dibolehkan menyampaikan berita yang membuat mereka sedih, membuat mereka takut, agar mereka berhenti dari kekafirannya. Itu maksudnya. Jadi kita boleh menakut-nakuti orang kafir berdasarkan perintah ini. Tujuannya adalah agar mereka berhenti dari kekafirannya. Misalkan orang kafir, kamu takut-takuti mereka, takutlah dengan siksa Allah. Kalian nanti akan mendapatkan siksa Allah kalau tidak berhenti dari kekafiran kalian. Maka yang seperti ini adalah sebuah perintah. Fabashirhum, berikan kabar gembira kepada mereka orang kafir bi'adzabin alim, dengan azab yang pedih. Ayat yang terakhir, innalladzina amanu wa 'amilus sholihat lahum ajrun ghairu mamnun. Kalau tadi bicara tentang orang-orang kafir, kalau tadi bicara dengan perbuatan orang-orang kafir, apa yang mereka lakukan, mulai dari baca Al-Quran tidak khusyuk, tidak mau tunduk, kemudian tidak mau beriman, mereka mendustakan, maka ayat terakhir ditutup dengan Allah memberikan janji balasan kepada orang-orang beriman, innalladzina amanu wa 'amilus sholihat lahum ajrun ghairu mamnun. Yang menarik di sini, sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal soleh, bagi mereka adalah pahala yang tidak akan terputus, pahala yang tidak putus. Berbeda dengan surah At-Tin. Kita tahu di dalam surah At-Tin Allah Subhanahu wa taala menambahkan huruf fa. Innalladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ada fa-nya. Sedangkan di surah Al-Insyiqaq tidak ada fa-nya. Kenapa begitu? Karena kalau surah Al-Insyiqaq ini tema besarnya adalah Allah ingin membicarakan tentang orang kafir, perbuatan mereka, balasan yang akan mereka dapatkan. Jadi Allah menjabarkan tentang orang kafir dan balasan-balasan bagi mereka dengan panjang lebar. Sementara untuk orang beriman, Allah menyebutkannya cuma sedikit. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Cuma 3 ayat ini ya. Cuma 3 ayat ini. Sementara ayat yang lain yang lebih panjang di dalam surah Al-Insyiqaq ini bicara tentang orang kafir. Maka ketika ayatnya ini fokus kepada orang kafir porsinya sedikit, maka Allah juga mengurangi, bahkan mengurangi dengan mengurangi satu huruf, yaitu huruf fa saja. Berbeda dengan di surah At-Tin. Surah At-Tin walaupun temanya bukan tentang orang beriman, tapi Allah mengatakan secara umum, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tentang orang yang Allah ciptakan dalam keadaan sempurna secara penciptaan. Jadi kalau Al-Insyiqaq ini tidak. Allah sedang berbicara banyak tentang orang kafir, sedangkan untuk orang beriman porsinya sedikit, maka Allah juga mengurangi, yaitu dibedakan huruf fa-nya tidak dicantumkan. Ini indahnya Al-Quran. Ini indahnya Al-Quran. Dan ini bukti bahwa Al-Quran ini dari sisi Allah. Kalau dari sisi manusia tidak mungkin Pak sedetail ini. Sampai dikurangi satu huruf untuk membuktikan porsi orang beriman sedikit di sini. Tapi walaupun sedikit, Masya Allah, ini ada kalimat yang indah. Di surga itu yang menjadikan nikmat adalah karena kenikmatannya tidak terputus. Beda dengan di dunia kan.
Di dunia mau senikmat apapun kan pasti ada batas akhirnya, pasti terputus. Nah, itu yang membuat kita merasa tidak enak ya begitu. Lagi asik-asiknya makan, lagi makan makanan favorit, tiba-tiba selesai habis misalkan. Tiba-tiba terjeda dengan apa? Itu yang membuat kenikmatan kita jadi terputus dan merasa tidak enak. Pokoknya kalau kita lagi senang-senang kalau tiba-tiba diputuskan rasanya gak enak. Nah, beda dengan di surga. Di surga itu yang menjadikan indah nikmat adalah kesenangan-kesenangannya tidak terputus. Maka di sini dikatakan arba'atun fil jannati khairun minal jannah. Ada 4 poin di surga yang menjadikan dia lebih baik daripada surga itu sendiri. Jadi ada 4 poin yang menjadikan surga itu lebih baik. 4 poin ini menjadikan surga itu menjadi lebih indah, lebih menyenangkan, lebih berwarna, lebih membahagiakan. Apa 4 poin itu? Yang pertama, al-khulud fil jannah khairun minal jannah. Poin yang pertama adalah ketika kita dikekalkan di surga, abadi di surga, maka keabadian ini lebih baik daripada masuk surga itu sendiri. Kan tadi sudah kita sampaikan, orang mendapatkan kenikmatan. Kalau tiba-tiba kenikmatan itu dibatasi waktu, pasti kan tidak enak. Pasti, misalkan hari ini kita libur, alhamdulillah. Tapi kan liburnya cuma sehari. Mau sesenang apapun, besok udah mikir, besok masuk, Senin masuk lagi. Karena kesenangan di dunia ini pasti tadi ada jatuh temponya, pasti ada habisnya. Sedangkan di surga tidak. Jadi abadi di surga itu lebih baik daripada surga itu sendiri. Wa khidmatul malaikati fil jannah khairun minal jannah. Nanti kita mendapatkan pelayanan di surga. Semua yang kita inginkan, semua yang kita butuhkan dilayani, disediakan tanpa kita bersusah payah, itu lebih baik daripada surga itu sendiri. Wa jiwarul anbiya fil jannah khairun minal jannah. Kita nanti di surga bertetangga dengan para nabi, itu lebih nikmat dibandingkan surga itu sendiri. Wa ridhallahi ta'ala fil jannah khairun minal jannah. Dan kita diridhoi oleh Allah di surga, mendapatkan ridho Allah di surga itu lebih baik daripada surga itu sendiri. Sedangkan di neraka juga sama. Wa arba'atun finnari syarrun minan nar. Ada 4 hal yang menjadikan surga itu terasa menyesakkan, terasa sangat buruk dibandingkan neraka itu sendiri. Yang pertama, al-khulud finnar syarrun minan nar. Abadi di neraka itu lebih buruk daripada neraka itu sendiri. Wa tawbihul malaikati al-kuffar finnari syarrun minan nar. Malaikat nanti akan merendahkan, menghinakan orang-orang kafir di neraka, itu lebih baik daripada neraka itu sendiri. Wa jiwaru syaitan finnari syarrun minan nar. Bertetangga bersama dengan syaitan di neraka itu lebih buruk daripada syaitan, daripada neraka itu sendiri. Dan yang terakhir, wa ghadabullahi ta'ala finnar syarrun minan nar. Mendapatkan murka Allah di neraka itu jauh lebih buruk daripada neraka itu sendiri. Ini mungkin yang bisa disampaikan pembahasan tentang surah Al-Insyiqaq. Semoga yang kita sampaikan yang tidak seberapa ini ada pengingat-pengingat untuk kita, ada nasihat-nasihat untuk kita. Minimal tadi yang kita sampaikan bahwa kalau hidup di dunia ini pasti akan berubah-ubah. Maka begitu kita mengalami satu kondisi, kita tidak perlu berlebihan dalam menyikapinya. Saat kita senang, saat kita sukses, saat kita bahagia, maka jangan berlebihan dalam menyikapinya. Begitu juga di suatu saat ketika kondisi kita sedang susah, sedang sedih, juga jangan kebablasan dalam menyikapinya, karena keadaan pasti akan berubah. Maka ini yang harus dipegang baik-baik oleh orang beriman. Dan yang menjadikan orang beriman itu istimewa di sisi Allah adalah karena orang beriman itu selalu berbeda dengan orang kafir. Kalau orang kafir mendustakan, maka orang beriman membenarkan. Kalau orang kafir tidak mau tunduk, maka orang beriman pasti akan menundukkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.